Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to the next part. Kita akan mempelajari kembali tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih itu IPA, kemudian pengamatan ilmiah, serta pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dalam kegiatan pengukuran, perlu menggunakan satuan baku yang satuannya disepakati bersama. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka beserta dengan satuannya. Besaran pokok ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang pertama akan kita bahas adalah panjang. Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang menggunakan satuan dasar atau satuan internasional, yaitu meter. Selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti 1 km sama dengan 1000 meter, 1 cm sama dengan 1/100 meter atau 0,01 meter. Ini seperti yang telah dijelaskan pada part 1 berupa tabel awalan-awalan. Sebaliknya, diperoleh 1 meter sama dengan 1/1000 km atau sama dengan 0,001 km. 1 meter juga sama dengan 100 cm. Beberapa alat pengukur panjang, misalnya pita ukur atau yang disebut dengan matlin, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung. Meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm, tetapi jangka sorong mampu mengukur lebih teliti sampai 0,1 mm. Dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 pada alat ukur. Untuk mengukur panjang, ujung awal benda berhimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjukkan. Hal ini untuk menghindari kesalahan dari hasil pembacaan pengukuran. Yang kedua, ada massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam sistem internasional atau satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu adalah 52 kg. Massa seekor kelinci adalah 3 kg. Massa sekantong gula adalah 1 kg. Dengan satuan kilogram ini menunjukkan massa suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah berat untuk menyebutkan suatu massa benda. Namun sesungguhnya massa itu tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana posisi benda itu berada. Mengapa? Karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda
di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, saat astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di bumi. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Massa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Berikut gambarnya. Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik, sedangkan banyak digunakan jenis neraca lainnya yang lebih praktis, yaitu neraca digital. Pada neraca digital, hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuannya. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalnya gram dan miligram untuk massa yang lebih kecil, ton dan kuintal untuk massa-massa yang lebih besar. Contohnya, 1 ton sama dengan 10 kuintal atau sama dengan 1000 kilogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 gram sama dengan 1000 miligram. Untuk menimbang massa benda dengan neraca Ohaus, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalibrasikan neraca hingga posisi lengan mendatar saat semua beban geser di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Yang kedua, letakkan benda di piring beban. Misalnya mau meletakkan gula, silahkan letakkan gula di piring beban. Yang ketiga, geser beban, geser hingga setimbang. Mulailah dari beban, geser yang paling besar. Kemudian langkah keempat, baca hasilnya dan jumlahkan. Contoh hasil pengukurannya, ini ada ratusan, menunjukkan angka ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, kita lihat ratusan dulu nih. Ratusannya ada menunjukkan angka 100 gram. Kemudian ada puluhan. Puluhannya menunjukkan angka 90. Jadi tadi 100 ditambah 90 ditambah, coba lihat satuannya. Satuannya di antara 7 dan 8, jadi itu di bagian tengah. Jadi ini satuannya adalah 7,5. Jadi 100 ditambah 90 ditambah 7,5 gram. Hingga berat suatu benda itu adalah 197,5 gram. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Misalnya nih, waktu hidup seorang dimulai dari ia dilahirkan hingga dia meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai dia bergerak sampai dengan gerak akhir atau saat ia berhenti. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Untuk peristiwa yang selang waktunya terjadi cukup lama, dinyatakan dengan satuan yang lebih besar. Misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, dan abad. Misal, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk kejadian-kejadian yang sangat cepat
dapat digunakan satuan milisekon atau ms dan mikrosekon. Berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 pada tahun 1971, sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti tercantum pada tabel. Yang sudah kita bahas tadi ada panjang, ada massa, ada waktu. Tambahan lainnya ada kuat arus, ada suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya yang akan kita bahas pada chapter selanjutnya. Oke, yang tadi kita bahas panjang satuannya meter, kemudian massa menggunakan satuan kilogram, waktu menggunakan satuan sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, ini tadi kita bahas sudah besaran pokok, sekarang besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Misal, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dan lebarnya. Perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam sistem internasional, panjang diukur dengan satuan meter. Sedangkan luas dalam satuan internasional memiliki satuan meter dikalikan meter atau meter persegi, meter pangkat 2. Contoh besaran turunan lainnya ada volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Ya, akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama ada luas. Untuk benda-benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dan lebarnya. Tapi bagaimana sih caranya mengukur luas benda yang berbentuk tidak teratur? Misal, luas selai daun. Oke, untuk menghitung atau mengukur luas benda yang tidak teratur, kita dapat menggunakan skala milimeter. Ini adalah kertas milimeter. Jadi benda itu kita taruh atau kita letakkan di kertas milimeter. Jadi kita hitung berdasarkan satuan milimeter. Yang kemudian ada volume. Volume, misalnya kamu mempunyai 2 wadah, yaitu kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi, yang biasa disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume adalah besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang berbentuknya teratur, contohnya balok. Balok dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjangnya, lebarnya, dan tingginya, kemudian dikalikan atau mengalikannya. Jika kamu mengukur dengan satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan cm kubik atau cm pangkat 3. Tapi jika balok yang kamu ukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Bagaimana sih cara menentukan volume suatu zat cair?
Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Oleh karena itu, jika zat cair dituangkan dalam gelas ukur, ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat di dalam gelas ukur tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya kita nyatakan dalam satuan milimeter atau ml atau liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter. Kemudian 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kemudian 1 mililiter sama dengan 1 cm. Jika menggunakan volume, maka dia akan pangkat 3, pakai pangkat 3. Jadi 1 desimeter pangkat 3, 1000 mililiter pangkat 3, 1 cm pangkat 3. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi larutan. Dalam besaran turunan ada konsentrasi larutan. Misal, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi nih. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Semakin banyak gula yang kamu tambahkan, maka semakin manis rasa larutan tersebut. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif dengan hasil indera pengecap tadi, ada nggak sih besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan yang disimbolkan dengan K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Salah satunya yaitu massa gula atau zat terlarut dibagi dengan volume zat pelarut. Yang kita ketahui, massa terlarut yaitu gula, kita gunakan misalnya 20 gram. Kemudian ada volume pelarut. Volume pelarut di sini contohnya misalnya air. Kita masukkan gula di dalam air, airnya adalah 2 liter. Jadi gula tadi 20 gram dimasukkan dalam 2 liter air. Untuk menentukan konsentrasi larutan, kita menggunakan persamaan penentuan konsentrasi. Tadi rumusnya adalah massa terlarut atau gula tadi dibagi dengan volume pelarut. 20 gram dibagi 2 liter. Jadi konsentrasi larutannya adalah 10 gram per liter. Kemudian laju pertumbuhan, dalam besaran turunan ada laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misal, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari tingginya bertambah menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Oke, dengan pertambahan tinggi tadi dibagi dengan selang waktu. Jadi tinggi akhirnya tadi ada 60 dikurang dengan tinggi tanaman awal. Jadi 60 dikurang 20 dapat 40 cm. Kemudian selang waktunya tadi 10 hari. Jadi 40 dibagi 10. Hasilnya adalah 4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung kamu tadi adalah 4 cm per hari. Alat-alat ukur yang sudah kita pelajari sebelumnya hanya dapat digunakan untuk mengukur benda berukuran kecil.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa betapa besar dan betapa luasnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda ciptaannya ada yang berukurannya sangat kecil tadi seperti virus, bakteri, itu merupakan benda mikroskopis. Artinya dia dapat dilihat dengan mikroskop. Tetapi ada juga yang berukuran sangat besar atau makroskopis, yaitu bisa dilihat dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna, kita harus mampu menjelajah alam mikroskopis maupun makroskopis. Dengan keterbatasan indera yang kita miliki, kita disempurnakan dengan akal pikiran, sehingga manusia mampu menemukan cara mengamati, cara mengukur benda-benda yang tidak terlihat dengan mata, dan benda-benda yang sangat jauh. Dan terakhir, don't forget to say alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan betapa banyak nikmat yang sudah disediakan untuk kita. Okay, thank you for all students. See you in the next chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.